Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cenurul Pala. Saya adalah mahasiswa STK IP Yasika Majalengka dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah BIPA dengan dosen pengampu Ibu Rosi Gasanti MPD. Media yang saya gunakan yaitu audio visual, misalnya laptop dan proyektor. Teknik yang saya gunakan di sini adalah menggunakan teknik ceramah dan diskusi. Sistem pengajaran di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian atau kategori. Salah satu yang banyak digunakan di Indonesia adalah sistem berorientasi pada nilai. Maksudnya, di sini peserta didik atau pelajar dituntut untuk bersikap jujur, disiplin terhadap waktu, bertanggung jawab, serta diberikan motivasi-motivasi yang tinggi oleh para pengajar atau guru agar si siswa tersebut menjadi semangat untuk mencapai cita-citanya. Selain itu, di Indonesia juga ada yang menganut sistem pendidikan terbuka. Maksudnya, pada sistem ini, yaitu siswa atau peserta didik dituntut untuk bersaing bersama teman agar lebih berpikir inovatif dan kreatif. Apa sih yang disebut inovatif dan kreatif itu? Yuk disimak bareng-bareng. Yang pertama, ada inovatif. Apa sih yang disebut inovatif itu? Inovatif adalah perilaku yang mengacu pada pengenalan dan penerapan ide-ide baru. Sedangkan kreatif adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru. Eits, nanti sampai di situ saja. Ada juga pendidikan di Indonesia yang digolongkan menjadi beberapa bagian, mulai dari pendidikan non-formal, informal, serta formal. Berikut contoh-contoh pendidikan non-formal, informal, serta formal. Yang pertama, ada pendidikan non-formal. Apa sih yang disebut pendidikan non-formal itu? Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal atau sekolah. Contohnya adalah tempat kursus, sanggar, pengajian, serta pelatihan-pelatihan khusus lainnya. Yang kedua, ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan secara mandiri. Contohnya, seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk bersikap sopan santun dan menjaga etika. Seorang ayah yang mengajarkan anaknya untuk bertanggung jawab. Dan seorang kakek yang mengajarkan cucunya agar bersikap jujur. Dan yang terakhir ada pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur dan sistematis, bertingkat atau berjenjang dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Contohnya, pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Selanjutnya, ada sistem pendidikan di Indonesia dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi waktu. Kalau sekolah dasar, yaitu mulai dari jam 6:30 sampai jam 11. Kalau dari tingkat sekolah menengah pertama, yaitu mulai dari jam 7 sampai jam 12. Kalau sekolah menengah atas, yaitu dari jam 7 sampai jam 2. Kalau dari perguruan tinggi, yaitu mulai dari jam 8 sampai jam 2. Yang kedua, dari segi pakaian atau seragam yang dikenakan pada saat belajar. Dari tingkat sekolah dasar, yaitu menggunakan seragam merah putih. Dari tingkat sekolah menengah pertama, yaitu menggunakan seragam biru putih. Dari tingkat sekolah menengah atas, yaitu menggunakan seragam abu putih. Dari tingkat perguruan tinggi, yaitu mengenakan pakaian sehari-hari atau pakaian sopan, tapi biasanya di perguruan tinggi juga menggunakan jas alma mater. Yang ketiga, dari segi tugas yang diberikan oleh pendidik atau guru. Dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, biasanya diberikan tugas yang harus dikerjakan di dalam rumah atau pekerjaan rumah. Dari tingkat sekolah menengah atas, biasanya diberikan pekerjaan rumah serta sudah mulai melakukan presentasi di kelas. Yang ketiga, dari tingkat perguruan tinggi, yaitu lebih difokuskan kepada mahasiswa, presentasi di kelas, membuat makalah, serta membuat artikel.
Yang keempat, dari segi kurikulum. Biasanya kurikulum di Indonesia diubah-ubah sesuai dengan kementerian yang menjabat pada masa itu. Biasanya waktu belajar yang sudah ada ditetapkan untuk menyesuaikan atau memaksimalkan proses belajar anak sekolah. Terlebih pada materi yang disampaikan karena waktunya yang tidak sesuai, terlalu singkat maupun terlalu lama. Maka dari itu sistem pendidikan di Indonesia didesain secara khusus agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan perlu adanya penyesuaian kurikulum sesuai perubahan zaman. Kira-kira tujuan diadakannya penyesuaian kurikulum itu buat apa sih ya teman-teman? Yuk disimak bareng-bareng. Ternyata tujuan diadakannya penyesuaian kurikulum itu untuk menyesuaikan keadaan pendidikan sekarang, mengevaluasi tenaga kinerja pendidik atau guru, memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah, dan sebagainya. Yang kelima, ada dari segi cara mendidik. Cara mendidik siswa atau pelajar di setiap sekolah tentu beda-beda ya teman-teman. Jadi dari segi ini, cara mendidik siswa itu fleksibel atau kondisional. Jadi bagaimana kebijakan sekolahnya atau tenaga pendidiknya. Dan yang terakhir, ada dari segi fasilitas yang disediakan pada saat belajar dan mengajar. Yang pertama, di tingkat sekolah dasar tidak menggunakan fasilitas apapun atau lebih aktif gurunya atau tenaga pendidiknya yang menjelaskan atau menyampaikan materinya. Yang kedua, dari tingkat sekolah menengah pertama, yaitu sudah mulai aktif berbicara di depan kelas dan sudah mulai berdiskusi dengan menggunakan alat bantu audiovisual atau proyektor dan juga laptop. Yang ketiga, dari sekolah menengah atas, yaitu sudah mahir untuk berdiskusi dan presentasi di depan kelas menggunakan laptop dan juga proyektor. Dari perguruan tinggi sudah mulai aktif mahasiswa yang berbicara di depan kelas, melakukan presentasi-presentasi serta tentunya menggunakan alat bantu audio visual yaitu